Floor standby 3, 2, on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Hari ini seperti biasa orang bicara kembali hadir untuk Anda semua. Dan edisi hari ini saya Ambang Yunisworo bersama saya Andri Mardian. Kita ketemu lagi di Orang Bicara. Seperti biasa kita berbincang dengan narasumber yang unik-unik, yang tidak biasa diliput oleh televisi manapun, di podcast dimanapun. Kita punya jaringan sendiri. Jadi hari ini Andre, kita berkunjung di kantor tokoh. Saya sebutnya tokoh. Oke. Outsourcing. Tokoh outsourcing Sulawesi Selatan ini. Sulawesi Selatan. Nah, Indonesia bagian timur ini ceritanya. Ya bisa lah. Gitu ya. Untuk Indonesia Timur boleh dibilang ini tolokna. Kita ada di ruang kerja beliau yang Direktur PT Multi Prestasi sekaligus Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI DPD Sulawesi Selatan. Ini apa kabar Pak Tri? Terima kasih kedatangannya. Pak Tri sehat-sehat, subur-subur katanya. Kantornya subur, orangnya subur, pekerjaannya subur. Apa itu? Diberkahi ini karena sudah mumpuni ya. Oh iya, malam melintang ya. Iya, melintang malam. Melintang di Malang. Baru-baru ulang tahun yang 9. Iya betul. Terima kasih. Bisa membangun dunia. Amin. Ya. Hari ini kita tidak bicara media Sultan. Hampir kita dialihkan. Lanjut saya Pak Tri. Baik. Untuk membuka wawasan teman-teman orang bicara di luar sana, mereka harus tahu siapa itu Pak Tri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ambang, Pak Andri, Pak Andre. Jadi nama saya Muhammad Riono. Baik. Yang lahir di tetangga Sulawesi Selatan di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Yang saat itu mungkin masih bergabung ya. Iya, masih wilayah Sulawesi. Saya sekarang sudah berusia 55 tahun di 7 bulan 5 kemarin. Nah, siapa? Aduh. Lahir di Polman sekarang ya, dulu Polman. Masa. Iya. Polman. Ya. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Iya. Kehidupan saya diwarnai kehidupan yang dipayungi kepolisian. Karena bapak saya anggota Polri. Baik, ya. Makanya saya lahir di Kabupaten Polman, dulu Polmas. Setelah itu saya tumbuh dan besar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kenapa? Karena itu tadi saya mengikuti orang tua saya sebagai petugas abdi negara lah. Dia tinggal di kabupaten yang suka disingkat. Dari Polman pindah ke Pangkep. 4 tahun saya di usia 4 tahun saya di Kabupaten Pangkep, jadi TK, SD, SMP, SMA semua di Pangkep. Kami di Pangkep. Nggak pernah ke Sidrap? Tidak pernah. Berarti nggak dapat satu singkatan. Saya dapat besan orang Sidrap. Iya. Ada hubungannya Pak. Pokoknya dapat lah, kita dapat. Sampai SMA di sana, terus setelah SMA mau kabur dari Pangkep. Saya coba melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi yang dulu menjadi brand masyarakat Sulawesi Selatan. Masuk dalam kampus merah itu pasti citranya lebih keren begitu maksudnya. Saya ikut UMPTN. Saya dari jurusan biologi, dulu ada namanya
3 jurusan itu. Ya, ekonomi. Fisika, bahasa, biologi. Di kampus dulu di UNAS. Ya. Memilih 3 jurusan itu namanya. Pilihan, 3 pilihan. Saya ngambil jurusan pertama kedokteran, jurusan biologi. Oke. Yang kedua kehutanan. Ya, yang Kenapa ketiga saya ambil kehutanan? Karena saya senang suasana hutan. suasana alam ya. Oh, ya, natural ya, Yang natural. terakhir, Ya. nah ini agak spesifik sedikit nih. Ya. Dari awal memang saya mau masuk abdi negara sampai dengan orang tua. Tapi karena pada saat itu ada sesuatu, saya tidak sempat daftar, saya melanjutkan aja di perguruan tinggi. Iya. Saya memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Visipol. Ya. Wah, anak visip Harapan ternyata. Setelah saya selesai di perguruan tinggi, Ya. saya masuk sekolah perwira. Ya, memang ada 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 tingkatannya. jurusan untuk menciptakan satu perwira itu tidak harus melalui Ada yang dari akademi. Iya, atau sekolah. program sarjana. Ada program sarjana namanya sekolah perwira Ya. prajurit karir. Ya, betul. Setelah selesai, saya coba melamar sesuai dengan harapan saya masuk pilih Betul. Angkatan Darat. Kenapa saya pilih Angkatan Darat? Karena pada saat itu yang namanya ABRI itu khususnya Angkatan Darat Iya. itu pasti jadi bupati. Karir. Oh, berarti ini Orde Baru ya? Zaman-zaman Orde Baru ini, Repolita. Jadi pilihannya memang keren gitu. Ya. Setelah saya mengikuti seleksi 1 kali, Ya. 2 kali, Ya. kayaknya Tuhan tidak menginginkan Oh iya betul. Mungkin bukan nasibnya untuk Ya. keterima di situ. saya diarahkan ke tempat lain, Ya. dan hari ini saya duduk di tempat ini Ya. dan saya mengurusi sama dengan Yang diurus kemarin cita-citanya prajurit juga. mengurusi prajurit Iya. yang namanya profesi satuan Pengamanan. Lengkap, saya komandan. Iya, kalau Asik ya. mungkin kemarin masuk di polisi, gitu kan? Nggak mungkin dong sekarang jadi panglima. Ya, Kalau sekarang kan sudah jadi panglima. alhamdulillah. Iya. Panglimanya satpam kan gitu. Tapi panglima, Pak. Alhamdulillah, kami di ukuran di Ya. ABRI atau TNI sekarang itu, ya kalau komandan divisi itu ya sekitar Iya. 3.000. Gitu. Divisi ya. Ya. Jadi ya, Betul. alhamdulillah Tuhan kayaknya Iya, memberikan iya. saya jalan kamu di sini. Iya. Sama saja. Sama sih. Iya. Lo- Mengolah manusia, Iya. mempekerjakan manusia, Iya. itu lebih mulia saya kira. ya. Betul. Membantu orang untuk dapat. Artinya bukan hanya sebatas apa ya melakukan pekerjaan, tapi juga Iya. memberikan ruang kepada orang lain untuk Sangat. bekerja. Iya. Sangat. Dulu waktu setelah kuliah, bahkan tidak jadi nih ke TNI AD. Terus mendirikan perusahaan atau ikut perusahaan untuk Jadi begini, ini perusahaan sebenarnya sudah ada sebelumnya. Oh, Kondisinya pada saat itu memang lagi ada masalah kan. Oh. Nah, saya sebelum mengolah atau Memanajeri, ya usaha manajer. ini, saya bekerja pertama di namanya dulu itu ada perkulakan tahun 97 itu namanya Goropus. Oh, iya iya. zamannya Pak Pak Nurdin Halid waktu itu Beliau SKP, oke. pemilik pada saat Iya, itu, betul. lewat Pusput. Ya. Saya kebetulan diterima di sana sebagai manajer receiving, manajer gudang lah. Oh, gitu ya. Sekarang kan? Dulu sebutnya beda, sekarang beda lagi ya. Manajer receiving. Setelah itu saya dipromosikan lagi menjadi manajer store, Manajer toko. Wah, lebih gede lagi nih. manajer toko. Ya. Saya diamanahkan lagi oleh beliau untuk menjadi manajer HRD. Yang sedikit banyak Ngurusi orang lain. mengajarkan saya di tempat ini untuk bagaimana sih Iya. manusia. Sibuk loh itu kalau di HRD, Pak. Ada training, ada psikologi, ada apa kesulitan-kesulitan dihadapi. Ya, kalau Komplain lah. bicara RD Ais. itu dari sebelum bekerja Ya. sampai orang mau keluar kerja. Itu susahnya, Pak. Dari bangun, dari awal sampai akhir, Pak. Dari lahir sampai mati. Setelah saya dari HRD. perkulakan, Ya. selesai di tahun 2002 Ya. atau masuk 2003. Sebelum masuk saya mulai perusahaan ini, Iya. saya
bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Nestle Indonesia. Nestle, oh iya, produk. Saat itu saya diposisikan di manajer promotion. Oh iya. Promotion yang mempublikasikan atau memperkenalkan produk-produk Nestle yang baru, sehingga bisa dikenal oleh. Saya hampir salah tafsir ketika beliau berhenti. Yang pemikiranku kalau namanya HRE berurusan dulu, yang berurusan sama SPG. Pak, kalau mau dijelaskan manajer promosi Pak, saya nggak bisa Pak. Nggak tahan Pak. Jadi kan mengenai produk ya, tentunya untuk memberikan pengetahuan masyarakat. Ya, knowledge, produk knowledge. Ya, harus ada yang menarik dong. Bukan hanya SPG, SPB. SPB juga ada. Iya. Ini sifatnya banyak obat. Berarti banyak kelola orang dong. Ada yang kadang itu timpang gini kan, timpang. Habis ngurus SPG, tiba-tiba ngurus satpam dulu. Beda Pak. Itu intinya saya tetap mengelola orang, memanajer orang. Ya gitu. Jadi betul-betul ya pengalamannya terisi itu. Kan sekarang multi prestasi sudah cukup. Menjadi direktur PT multi prestasi. Secara nama multi prestasi cukup Ini tadi saya kan tempat kasih sinyal bahwa waktu itu perusahaan ini belum seperti ini, masih kacau katanya. Masuk Patri, diberesin, dimajuin, akhirnya bisa sampai settle ini. Iya, settle ini maksud saya. Patri ini kan punya pengalaman yang mendalam mengenai manage manusia, itu artinya membawa perusahaan ini sesuai dengan kitahnya gitu. Ada gini, sebetulnya apa sih yang strategi apa ya? Iya, itu yang saya itu. Begini, kalau berbicara mengenai perusahaan Alidaya, ini kan perusahaan Alidaya. Iya, betul. Saya kayaknya agak sedikit trauma kalau bicara outsourcing. Oh gitu ya. Kenapa? Karena sejak tanggal 1 Mei Hari Buruh. Salah satu tuntutannya hapuskan outsourcing. Kan itu Alidaya. Saya pernah bilang hapuskan Alidaya. Jadi saya lebih cenderung menggunakan istilah bahasa Alidaya ini ada di dalam betul ya, Alidaya ya. Seperti itu. Jadi perusahaan ini awalnya masih berbentuk CP. Saya dipanggil teman untuk coba mengurusi perusahaan ini. Kami awalnya enam orang. Tapi setelah waktu berjalan, dengan adanya undang-undang dalam pengelolaan ketenaga kerjaan seperti ini atau tenaga kerja ini harus berubah menjadi PT. Itu wajib ya. Jadi berubah PT. Setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman, kita tidak bisa lagi terlalu banyak mengurusi perusahaan. Kita harus berbagi tugas supaya fokus menangani kepercayaan yang diberikan kepada kita dari pemberi kerja. Setelah itu kami mencoba untuk memperbaharui struktur perusahaan. Satu bertindak sebagai komisaris, satu bertindak sebagai direktur atau pengelola. Sampai hari ini dengan adanya pembagian tugas seperti itu, nah alhamdulillah settle, jadi kuat perusahaannya. 2003 CP sampai hari ini kami sudah berjuang sebagai perusahaan lokal itu kurang lebih 22 tahun. Apa yang saya bangun di situ? Iya betul itu Pak, tipsnya itu. Yang saya bangun sebenarnya adalah trust, kepercayaan. Karena kami ini kan menjual jasa. Jasa itu kan tidak nampak. Tidak kalau kita jual produk. Betul. Iya betul. Bisa dilihat gitu, dicek-cek gitu. Kalau jasa tidak. Jadi betul-betul kan membangun kepercayaan, bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kerja itu mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap pakai, yang memang mereka yakin bahwa apa yang kita siapkan kepada pemberi kerja ini, mereka betul-betul yakin bahwa tenaga ini sudah bisa. Artinya produk yang ditawarkan oleh PT Multi Prestasi ini
mengalami errornya itu ya dikecilkan gitu Pak ya. Jadi semaksimal mungkin gitu. Kesempurnaan itu tidak ada. Iya tidak ada gitu. Nah, Pasti ada lah. Untuk membangun itu dibutuhkanlah komunikasi dan koordinasi. Ini sangat penting Gitu nih. ya. Kita membangun trust tentunya ada prosesnya kan. Sehingga trust itu bisa bertahan sampai 20 tahun lebih hari. Ini pesan-pesan dari Pak Tri ini saya nangkepnya untuk teman-teman orang bicara yang sudah atau lagi merintis perusahaan. Tips paling penting dari orang senior ini, trustnya itu harus dijaga gitu. Ya, untuk teman-teman orang bicara di luar sana, tadi kita bisa simak dari situ ya, bahwa untuk membangun trust itu dibutuhkan komunikasi dan koordinasi. Nah, itu Jadi penting. kalau diem-dieman, percaya. Baper-baperan, nggak beres itu masalahnya. Biasakan kalau ada masalah, maksudnya mungkin kalau ada masalah, komunikasikan, saya kira koordinasikan, sehingga kepercayaan itu tidak hilang dan terus tumbuh. Ya, jadi orang makin. Kemudian Pak Tri, apa yang sebetulnya sekarang jadi produk andalan multi prestasi? Karena sesuai dengan izin operasional kami sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan adidaya tenaga kerja. Ya. Nah, kami di dalam perusahaan adidaya tenaga kerja ini kami membagi dua nih. Ada tenaga kerja yang bergerak di bidang satuan pengamanan, ada tenaga kerja yang di luar non satuan pengamanan. Apa yang non satuan pengamanan itu yang seperti front office, cleaning, tenaga driver, tenaga cleaning, driver, ya jasa semua ya. Malah kami pernah dipercayakan tenaga kerjanya itu dari United Nations, PBB. Ya. Wow, keren. Termasuk sister company PBB, International Finance Corporation. IFC. Itu kantornya di Petarani. Indosat, ada Indosat itu kan kantornya di Petarani. Jadi kami sempat dipercayakan itu kurang lebih 5 tahun untuk menangani tenaga pendamping. Untuk community development di daerah-daerah. Kondek Pak. Kami di-hire oleh International Group lewat IFC untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional, yang mempunyai kemampuan untuk memberikan tenaga pendamping di lapangan yang dianggap bisa dikembangkan. Seperti itu. Ini kalau dibaca portofolio ngeri-ngeri juga nih portofolionya. Bagi saya itu luar biasa. Kadang ada yang bertanya, Pak Tri, jadi dulu interviewnya bagaimana? Gimana? Kami membuat pola, ada satu dari mereka, ada juga dari kami, karena rata-rata tenaga kerja yang kami hire pada itu adalah tenaga yang sifatnya mulai dari S1 sampai profesor. Betul. Komdev itu. Rata-rata dari kampus. Seperti kalau di Kalimantan, Kalimantan itu dari Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad. Kemudian di sini dari UNHAS, tenaga dosen dari UNHAS yang kita mau berkiprah di jadi itu tadi yang non satpamnya itu yang lebih luas itu jangkauannya kan jadinya gitu. Ini tips juga ini untuk semacam memperluas lagi lubang-lubang usaha gitu. Menantang menurut saya begini. Pada saat kita wawancarai calon tenaga kerja pada saat itu yang berstatus dosen, punya pendidikan dari satu sampai tiga, tentunya kan berbeda. Nah, menghadapi orang-orang seperti itu, tentunya kita juga harus punya knowledge. Wawancara ini, kalau kita mau wawancara mungkin tenaga kerja mungkin yang standar ya. Nah, ini jadi otomatis kita juga harus mengupdate diri kita setiap hari, mesti belajar menghadapi tenaga kerja. Saya bisa bayangkan ratusan dokter, diwawancarai dalam. Jadi intinya begini. Ini mungkin juga pengalaman baru bagi teman-teman di luar sana bahwa perusahaan Alidaya itu perusahaan yang memang membutuhkan skill tersendiri
Karena kalau saya baca dari apa yang disampaikan Pak Tri, ring tenaga kerjanya itu lebar sekali. Jadi kalau kita bicara anggaplah kelompok helper itu kan cleaning service itu secara edukasi pendidikan pasti low gitu. Kemudian kalau tenaga pendamping yang seperti itu grade-nya tinggi. Jadi itu butuh intinya saya pikir begini. Pelaku usaha butuh fleksibilitas dan butuh knowledge yang sederhana. Gitu. Diversifikasi usaha diperlukan. Awalnya pun saya tidak pernah menduga. Itu Pak, dari mana idenya? Saya tidak pernah menduga bahwa saya akan diberikan satu kepercayaan untuk meng-hire atau menyiapkan tenaga kerja yang level intelektual. Malah ada yang bergerak profesional. Malah mitra saya dulu itu mana mengatakan, terima kasih Pak Tri. Saya lebih senang jadi di swasta begini karena nilainya lebih besar, lebih terasa, lebih kerasa, sangat membantu. Apalagi PBB. Nah, itu dia. Kurs itu satu kebanggaan. Kursnya beda Pak, kursnya beda. Ya semua buktinya kalau mereka pasukan perdamaian, mereka pasti seneng gitu kan karena double job. Multi prestasi lagi bikin apa nih Pak sekarang? Jadi sekarang ini sama lah ya. Jadi, sama. Dari awal sampai hari ini kami kan tetap menyiapkan tenaga kerja yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, selebihnya itu sebenarnya kita mengupgrade mereka. Apalagi di zaman teknologi yang sudah global seperti ini, saya kira kita juga tidak bisa kalah dengan mereka. Teman-teman di lapangan semuanya, atau mitra-mitra saya di lapangan ini, atau tenaga kerja yang saya hire selama ini, tentunya terus kita kembangkan dia punya skillnya, attitude-nya, knowledge-nya. Berarti ada semacam pelatihan bulanan gitu Pak ya? Kita di sini tetap kalau pengamanan itu kita memang rutin khusus untuk level leadership-nya atau mulai dari ke atas dan koordinator setiap bulan ada kita upgrade terus. Jadi ini ya. Tenaga di luar non pengamanan itu tetap kita lebih banyak melakukan pelatihan itu 2 bulan sekali dalam bentuk memberikan bagaimana sih etika pelayanan yang bagus, cara berkomunikasi yang bagus. Karena rata-rata mereka ini kan lebih banyak di front office. Walaupun ada juga tenaga administrasi, ada tenaga backdoor gitu ya. Jadi pendampingan upgrading skill itu tetap dilakukan, soft skillnya itu Pak. Itu wajib. Karena kan ada tenaga perusahaan Alidaya yang setelah ada urusannya itu. Sudah di situ mau saja belajar di situ. Itu salah nggak Pak itu? Nah, ini juga keliru nggak itu? Ini tergantung policy perusahaan Alidaya. Gitu ya. Ini juga tergantung juga dari pemberi kerjanya biasanya. Tapi kalau kami di sini memang tetap menyisihkan sebagian keuntungan kita walaupun tidak di backup dalam anggaran kerja. Tetap kita menyisihkan itu untuk memberikan upgrade skill itu kepada sebetulnya itu yang di-upgrade karyawan atau menjaga nama baik perusahaan? Saya kira dua-duanya. Sekalian. Karena kalau bagus tenaga kerjanya, reputasi oke. Secara otomatis gitu. Sebetulnya antara goal dan proses. Untuk mencapai goal adalah menjaga citra perusahaan. Prosesnya dengan mengupgrade karya kan sederhana. Satu batu dua burung, Pak. Saya agak bergeser dikit deh. Apa itu? Multiprestasi, ngupas multiprestasi nggak akan ada habis kecuali Jumat. Kayaknya saya mau nanya ini, Pak Tri kan juga saat ini menjabat sebagai ketua asosiasi pengurus daerah asosiasi profesi Satuan Pengamanan Indonesia Sulawesi Selatan. Apa itu sebetulnya? Jadi begini. Kalau kita berbicara mengenai asosiasi ini, sama pada prinsipnya sebenarnya sama wadah satpam, tempat satpam berkumpul. Ini para pekerjanya ya. Jadi kalau di luar sana itu serikat pekerjanya lah mungkin. Artinya Pak Tri ya secara otomatis satpam dong.
Satpam udah berlevel apa nih? KTA saya ada, cuma di Satpam itu ada 3 level. Tingkatan, ya. Iya. Mulai dari pelaksana, supervisi, kemudian level pengelola, Oh iya. director atau manajer lah. Ya. Itu ada tingkatan di dalam pelatihan dan pendidikan Satpam seperti itu. Pertama, Ya. darat, Ini perguruannya. Kalau saya sudah garda utama, Ya. kemudian saya sudah mengikuti pendidikan security di Singapura, ya. Apa spesifikasi? Intinya jadi gelar saya sekarang itu ada yang namanya CCPS, Certified Crime Specialist, Crime Prevention Specialist. CCPS. Iya, itu spesialis apa ini? Dia spesialisnya dalam pencegahan. Jadi semuanya gini, Iya. ada pabrik nih atau ada kantor lah. Kami diberikan kemampuan untuk bisa memprediksi apa sih AGHT-nya. AGHT itu Ancaman, ya. Berapa kebutuhan karyawan, berapa kebutuhan tenaga pengamanannya, kemudian potensi-potensi yang bisa menimbulkan masalah di belakang, itu kita sudah bisa memprediksi. Ilmu yang disiapkan kita dasar di CCPS itu ya itu tadi. Dan ini ada di Google tuh. Iya. Buka CCPS itu. Ini sudah tingkat analisis, Pak. Analis, Pak. Ya. Bukan lagi manajerial, tapi CCPS. sudah analis. Bicara Satpam, di luar negeri itu pun juga ada Satpam. Iya. Ya. Nah, kita ada perkumpulan untuk wilayah Asia Tenggara atau Asia Pasifik ya. Ya. Asia Pasifik namanya gelar itu CCPS, tapi ada organisasinya yang mengelola CCPS ini. Ada juga namanya CATS. Itu Crime Anti Terrorism. Nah, itu yang gunakan Pak Neven, Pak Mendagri itu. Dia juga ada gelar CATS. Banyak gelar di situ yang kita miliki. Tergantung dari. Polisi bisa ngikut untuk dapat gelar itu. Boleh. Iya, boleh. Tapi begini, Pak. Nggak maksudnya bukan nggak spesifik hanya untuk satpam, tapi security dalam tanda petik lebih besar ya. Iya. Bagaimana pandangan Pak Tri terhadap yang di luar, sistem pengamanan di luar dengan yang di Indonesia? Bedanya di mana? Kalau kita berbicara dalam negeri dulu ya. Iya. Kalau dalam negeri dulu, yang pertama sisi dari income itu sudah pasti beda. Oh, beda apa? Jadi kalau kita bicara income ya, Iya. itu sudah pasti sangat berbeda sekali. Iya. Nah, kemudian kalau berbicara satuan pengamanan di dalam negeri, Iya. yang harus kita syukuri dulu bahwa pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Iya. itu sudah betul-betul sejak tahun 80 sampai tahun 2025 sampai hari ini kita sangat bersyukur. Iya. Dari kita sebagai pemerhati satuan pengamanan merasa bersyukur karena regulasi-regulasi yang dibuat oleh kepolisian dalam hal ini itu sudah sangat membantu para satpam. Iya, artinya sudah lebih profesional sekarang dengan banyaknya peraturan dan juga regulasi itu justru juga sangat membantu profesi ini Sangat berkembang, membantu. gitu Dan ya. itu juga sebagai informasi untuk Orang bicara. orang bicara bahwa satpam sekarang ini sudah profesi. Itu dia. Nah, kalau kita berbicara profesi, saya kira tidak akan terlepas dari kompetensi. Nah, kalau berbicara kompetensi, nah ini akan panjang lagi cerita ini. Itu ada kode etiknya, sertifikasinya, bagaimana pelatihan yang berkesinambungan, tidak hanya berhenti di satu pelatihan. Nah, ini yang saya kira masyarakat perlu tahu sehingga satpam ini jangan lagi dianggap sebagai satu profesi pelengkap. Nah, asosiasi ini yang Bapak pimpin, peran asosiasi. Sebentar, Pak. Ini kan problemnya sebetulnya kalau yang saya cermati belakangan ya. Problemnya begini. Di level pencari kerja, ini security sudah menjadi pekerjaan yang tidak sama dengan dulu. Orang jadi security pilihan terakhir. Itu dia. Sekarang sudah enggak di level sudah di level sama gitu dengan pekerjaan lain. Problem di level pemberi kerja masih banyak yang menganggap security itu karyawan barisan paling belakang. Nah, kira-kira yang saya tanyakan bagaimana APSI mendorong sehingga pemberi kerja itu memahami bahwa satpam yang notabene profesi harusnya dia lebih dihargai dibandingkan
orang yang lain. Yang lain. Karena kalau kita lihat ya, kita bicara di hotel gitu kan, kita bicara di bank atau di tempat-tempat lain lah, kita bicara ke klinik, datang ke satpam. Satpam itu lebih tahu dari mereka yang di dalam. Iya, gitu kan. Semua pelayanan dia paham. Mau apa ini? Kalau ini belum bisa Pak. Kalau di bank, ini harus dilengkapi. Ke sana Pak. Ini yang dilengkapi. Ini dilengkapi. Nah, iya, itu harusnya secara kesejahteraan mereka harusnya kan lebih diatur. Tapi realitasnya kan belum sampai situ. Ini pertanyaan yang paling bagus. Oke. Memang realitasnya seperti itu. Nah, kehadiran sebenarnya ini perannya salah satunya itu tadi, meningkatkan harkat dan martabat profesi. Apa? Melalui pelatihan-pelatihan yang selama ini sudah mulai kelihatan di peraturan kepolisian yang baru ini, nomor 04 tahun 2020. Di sana jelas-jelas dikatakan bahwa setiap satpam wajib mengikuti sertifikasi. Artinya apa? Bahwa setelah mereka mengikuti sertifikasi, mereka diharapkan mempunyai kemampuan yang real dan dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh bukan lagi oleh pihak kepolisian tapi Badan Sertifikasi Nasional Profesi seperti itu. Nah, sekarang bisa dibuktikan nggak kalau mereka setelah selesai mengikuti? Nah, ini tidak bisa berdiri sendiri. Pemberi kerja, stakeholder yang lain tentunya harus berperan juga untuk membantu hasil daripada itu sehingga apa yang dikhawatirkan tadi bahwa kerjanya multifungsi, income-nya masih belum landai-landai saja. Itu dia Pak. Nah makanya kami butuh masukan-masukan, kesadaran yang paling pokok daripada pemberi kerja bahwa satpam ini sekarang sebagai satu profesi. Tapi menurut saya yang paling penting satpam pun juga harus sadar diri untuk selalu mengupgrade kemampuannya, skillnya, attitude-nya yang paling penting, dan knowledge mengenai. Saya teringat dengan pesan orang-orang tua dulu, kalau kamu dihargai, hargai dulu dirimu. Jadi semacam mengupgrade skill artinya menghargai diri sendiri gitu. Jadi begini teman-teman orang bicara. Kita bicara satpam sebagai profesi, teman-teman satpam menurut Pak Tri tadi harus juga introspeksi diri dengan terus meningkatkan kemampuannya. Demikian juga dengan para pemberi kerja, mestinya juga mulai membangun kesadaran bahwa pekerjaan satpam itu jauh lebih multi job dibandingkan dengan yang lain. Tentu saja penghargaan dan kesejahteraan harusnya lebih. Ya betul. Ini harus diingat nih. Karena memberi kerja nih. Luar biasa perbincangan hari ini kita. Profesi dibedah sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan sisi positif yang bisa didorong untuk lebih kuat. Dan saya mengapresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan regulasi-regulasi yang dimunculkan. Sebentar lagi akan muncul lagi mengenai bagaimana sih badan usaha jasa pengamanan yang baik. Pun satpam itu dinaungi oleh satu badan usaha jasa pengamanan. Seperti kami nih, PT Multi Prestasi ini badan usaha jasa pengamanan Pak. Kami yang akan menaungi nanti para satpam itu. Nah tentunya kami harus care dengan mereka juga. Bagaimana mengembangkan apa yang Pak Ambang tadi sampaikan. Betul. Seperti punya pertanyaan jasa pengamuk badan usaha jasa pengamuk massa. Beda itu pesanan order. Ada punya pertanyaan terakhir nggak? Enggak, saya ini masih mau pertanyaan terakhir belum ya? Saya mau tanya dulu, ini terkait sudah mau menggelinding ini. Ini Padre ini mancing terus dari tadi. Apa yang menjadi goal besar Pak Tri beberapa tahun ke depan? Saya sebagai yang pertama dulu ya, saya sebagai Direktur PT Multi Prestasi tentunya sesuai dengan visi misi perusahaan saya. Yang pertama visi perusahaan kami adalah membangun jembatan ya antara pekerja dengan pemberi kerja. Kita bikin jembatan gitu. Bayang jembatan tol ini. Bukan. Visi saya. Nah ini tujuan saya. Goal saya yang saya harapkan. Visi saya bagaimana saya bisa menciptakan tenaga kerja yang profesional. Yang memiliki skill, memiliki knowledge, memiliki attitude.
Karena ukuran dari seorang pekerja yang profesional itu diukur dari tiga. Orang dikatakan mempunyai kemampuan dan kompetensi kalau memiliki tiga itu. Nah, ini goal saya ke depan. Betul. Nah, terkhusus untuk Satpam, saya mempunyai mimpi. Bagaimana ke depannya nanti Satpam tidak lagi menjadi pelengkap dalam satu organisasi. Punya peran penting. Dia akan mempunyai peran yang sama dengan profesi-profesi. Kalau tidak ada, rusak sistem. Minimal sama lah. Gitu ya. Minimal sama. Iya, minimal sama. Itu minimal sama. Betul. Jadi biasa ya. kameramen kita mau jadi satpam. Pertanyaan terakhir Pak Tri. Perjalanan sekian lama dengan apa rayang yang sudah kalau kita bicara pengalaman luar biasa gitu. Kepuasan mungkin ya semua orang tidak. Siapa orang yang menurut Pak Tri paling berjasa mengantar Pak Tri sampai titik sekarang? Orang tua saya. Semuanya dari orang tua. Apa arti orang tua sebagai dari ibu saya, bapak? Apa arti seorang ibu bagi Pak Tri? Luar biasa. Saya 7 bersaudara. Lahir dari seorang bapak atau ayah abdi negara yang namanya Polri. 7 anak dengan sumber pendapatan dari seorang polisi. Saya kira bapak tahu. Waktu itu ya. Waktu itu. Dan kami semua disekolahkan. Saya anak 3 dan sampai hari ini alhamdulillah spirit dari orang tua saya sebagai petugas kepolisian pada saat itu saya menyaksikan sendiri bagaimana bapak saya sebagai seorang polisi betul-betul menjaga citra yang namanya polisi. Walaupun di luar sana banyak yang cerita miring, cerita-cerita, tapi saya melihat betul-betul orang tua saya dengan hasil yang seperti itu dia bisa didik anak-anaknya ya. Karena kekayaan bagi orang tua saya itu jika anaknya bisa mempunyai pendidikan. Beliau masih ada semua ini. Sudah. Oke. Apa pesan yang paling tidak bisa dilupakan dari kedua orang tua? Ya itu tadi, tetap bermanfaat untuk orang lain. Singkat, padat dan jelas. Selalulah menjadi orang yang terbaik atau bermanfaat. Sesuai dengan ada hadis dari Ahmad ya. Iya betul. Sebaik-baiknya manusia itu jika bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita berbicara manfaat, berarti kita harus punya kemampuan. Kalau kita punya kemampuan, salah satunya lewat pendidikan. Adakah dalam perjalanan terkait kedua orang tua, adakah hal yang paling Pak Tri sesali, yang kemudian sampai sekarang, aduh kenapa dulu? Dia nggak sempat lihat saya. Maksudnya? Beliau tidak sempat menyaksikan saya duduk di kursi ini, beliau duduk di tempat ini, yang tidak bisa membayangkan anaknya bisa duduk di kursi seperti itu dengan salah satu kata di kartu namanya itu director. Kita ini anak kolong. Kalau bicara anak kolong, ya betul. tapi anak kolong itu punya semangat dan spirit yang luar biasa. Apapun yang diharapkan, Allah harus kita. Saya juga sebagai salah satu wakil ketua dari keluarga besar Putra Putri Polri Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Dr. Ilham Arsyadudin, Pak Acok ya. Terlibat dalam ketua yang namanya keluarga besar Putra Putri KPPPP. Luar biasa ini. Pertanyaan terakhir ini membuat kita sedikit down ya. Sebenarnya saya belum sempat memberikan yang terbaik. Saya pikir semua orang kita kalau ke orang tua seperti itu. Yang jelas kita berada di sampai ini yang tentu pasti peran terbesar orang tua. Jelas lah. Pak Tri, terima kasih banyak sudah memberikan waktu. Terima kasih Pak Tri. Luar biasa perbincangan hari ini. Misal mau lewat di depan. Bukan lewat Pak, kita bisa. Oke, teman-teman sekalian, kita sampai di penghujung acara, ke penghujung waktu kita sudah ngobrol banyak dari Pak Tri dengan sejumlah inspirasi yang mungkin bisa Anda petik. Saya tidak akan menyimpulkan
Anda pasti sudah bisa mengambil mana yang bisa memberi manfaat kepada Anda dan mana yang tidak perlu diambil. Tapi yang pasti kami akan kembali hadir untuk Anda dengan inspirasi-inspirasi lain di lain kesempatan. Sampai di sini waktu kita bertemu. Saya Ambang Yunisworo. Saya Andri Mardian. Sampai jumpa lagi di episode lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.